Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang ada di dalam buku Yang Lebih Bijak Daripada Peri. Yang Lebih Bijak Daripada Peri merupakan buku saya yang diterbitkan oleh Diva Press pada Februari 2022. Isinya 20 cerita pendek saya yang ditulis dari 2017 sampai 2021. Sebagian cerita sudah pernah dipublikasikan di media dan sebagian lagi belum pernah dipublikasikan. Cerpen yang akan saya bacakan di kesempatan kali ini merupakan cerpen yang belum pernah dipublikasikan. Judulnya Bagaimana Ayah Berhenti Merokok. Bagaimana Ayah Berhenti Merokok. Kakakku, seorang aktivis lingkungan, selalu tak berkutik jika tetua-tetua keluarga mengejeknya. Penyebabnya tentu saja sejarah hidup kami. Lebih tepatnya, sejarah tentang bagaimana ayah kami berhenti merokok. Kami selalu cerewet jika melihat atau tahu ayah merokok. Setiap ayah pulang kerja, sambutan untuknya bukanlah pelukan dan ciuman, melainkan penggeledahan. Kami akan memeriksa kantung baju, celana, dan jaket dengan begitu teliti. Kalau tidak ada rokok, barulah kami akan memberikan ciuman dan pelukan kepadanya. Akan tetapi, apabila ternyata ada rokok yang lupa ayah sembunyikan, rokok itu akan dipatahkan abangku, dipotong-potong lagi oleh kakak perempuanku, dan kuinjak. Kami akan senang bukan main kalau berhasil melakukan itu. Padahal, seringkali ayah telah lebih dulu menyembunyikan rokoknya di dalam kaos kaki, kotak bekal makanan, atau tempat-tempat lain yang tidak terpikirkan oleh kami saat itu. Begitulah kata ibu bertahun-tahun kemudian. Pernah, suatu hari kami mendapati sebungkus rokok yang masih berisi 15 batang. Baru sebatang yang telah ayah isap. Setiap batang itu berakhir dengan mengenaskan. Namun, wajah ayah jauh lebih mengenaskan lagi saat memandang nasib ke-15 batang rokok yang ia simpan itu. Untungnya ayah tidak pernah marah kalau kami menjagal rokok-rokoknya. Sebenarnya ayah kalian itu juga sudah berniat berhenti merokok. Tapi ya begitulah, namanya sudah ketagihan. Sebentar saja tidak merokok, langsung pusing, uring-uringan, kayak orang hilang akal, kata ibu saat itu. Pokoknya aku nggak suka ayah merokok. Bau, ujar kakak perempuanku. Iya, makanya kita bantu niat ayah yang ingin berhenti merokok itu dengan terus menggeledah setiap ayah pulang, tutur abang. Aku mengangguk-anggukkan kepala penuh semangat. Ibu hanya tersenyum dan mengacak-acak rambut kami. Ibu juga bantu kami dong, ucap kakak perempuanku. Suruh ayah berhenti merokok. Ibu tetap tersenyum, tetapi ada yang sedikit berbeda pada senyumnya itu. Ketika ibu pergi, abang menjelaskan bahwa senyum itu merupakan senyum tak tega, sebab ayah pernah mencoba berhenti merokok, tetapi terlihat begitu menderita. Ayah bahkan terlihat lebih menderita ketimbang waktu ia sakit malaria yang cukup parah. Sakit itu baru sembuh setelah ayah meminum ramuan ajaib dari berbagai bahan alami entah apa saja yang dimiliki oleh keluarga yang tinggal di kota provinsi. Di sisi lain, abangku bercerita bahwa teman sekelasnya harus kehilangan ayah karena paru-paru ayah temannya itu bolong akibat terlampau banyak mengisap asap. Ia menceritakan itu berulang-ulang kepada kami, adiknya ini, agar ikut dalam gerakan yang membuat ayah berhenti merokok. Ayah memang ahli isap kelas kakap. Ia tidak pernah membeli rokok perbungkus, apalagi ketengan.
Demi kebutuhan stok batangan daun tembakau itu, ia setiap awal bulan akan pergi ke pelabuhan untuk memborong minimal 7 slov rokok. Entah di mana ia menyembunyikan kotak-kotak itu sehingga kami tak pernah berhasil menemukannya. Sebenarnya aku tidak sekeras kedua kakakku. Aku bahkan tidak terlalu keberatan ayah merokok. Asap rokok memang bau, tetapi bagiku baunya tidak mengganggu sama sekali. Diam-diam, kalau menemukan rokok ayah, aku malah suka mencium aroma tembakau yang menguar. Bahkan, kalau sedang tidak ada orang, aku suka mencicip filternya. Rasanya manis. Meskipun begitu, aku belum berani untuk mengisap rokok yang sudah disulut dengan api. Pertama, aku takut dimarahi kalau ketahuan. Kedua, aku takut dianggap sebagai pengkhianat perjuangan oleh kakak dan abangku. Meskipun begitu, aku tetap penasaran akan sensasi merokok. Rasa penasaran itu akhirnya terbayar pada suatu sore ketika umurku 5 tahun. Sewaktu itu, aku diajak ayah pergi ke warung yang tidak begitu jauh dari rumah. Ayah memesan secangkir kopi dan mencomot sepotong pisang goreng. "Ambillah makanan yang kau mau," kata ayah sambil lalu. Ia lalu dengan sedikit takut mencoba untuk mengeluarkan rokok seperti meminta izin dariku. Tampaknya ayah mengetahui bahwa keberpihakanku menghancurkan rokok-rokok ayah selama ini cuma karena ikut-ikutan. Bukan benar-benar karena keinginanku. Sebagai jawaban, kunaikkan kedua bahu. Tanpa meminta konfirmasi, ayah menganggapnya sebagai sebuah pernyataan setuju. "Kau memang pengertian," kata ayah, seraya menyisipkan rokok di bibir, lalu menyalakan korek. Perkataan ayah itu tidak terlalu kuhiraukan karena aku sudah sibuk memilih camilan yang dipajang di warung. Akhirnya aku pilih wafer coklat yang berbentuk lingkaran, mirip dengan rokok, tetapi dalam ukuran yang lebih besar. Dengan cepat, kusobek bungkusan wafer itu. Kujepit ia di antara jari telunjuk dan jari tengah, lalu kuletakkan di antara kedua bibir. Kutiru gaya ayah menghisap rokok dalam-dalam dan mengembusnya dengan sangat perlahan. Sebagai efek dramatis, kugigit sedikit bagian ujung wafer itu agar sedikit memendek. Ayah tertawa melihat aksiku. "Mau coba yang asli?" tanya ayah tiba-tiba. Aku terkejut. Tentu saja karena tidak siap. Di antara penasaran dan rasa takutku, ayah berkata, "Ayah tidak akan bilang siapa-siapa." Ia lalu meletakkan rokok yang tadi diisapnya ke asbak, lalu menyodorkan asbak itu ke dekatku. Aku diam melihat ayah lalu memandang rokok itu. Setelah berpikir beberapa saat, aku mengambil rokok itu dan meletakkannya di antara bibir, lalu mengisap dan mengembusnya pelan-pelan. Jujur saja, aku kecewa. Rasanya tidak enak. Kupikir manis seperti filternya, ternyata hambar. Kuulangi lagi tapi tetap hambar. Namun ayah tampak agak kaget juga. "Kau tidak batuk?" "Luar biasa." Ia tersenyum lebar dan menepuk-nepuk pundakku. "Ini baru anakku." Mendengar pujian seperti itu aku terhibur. Pada isapan ketiga, aku tidak lagi mencari kenikmatan merokok, tetapi kebanggaan karena senyum ayah. Sementara itu, isapan 4 tidak pernah terjadi. Tiba-tiba saja ibu telah datang dan berdiri di belakang ayah. Dari raut wajah ibu aku tahu bahwa ia tidak suka. Ekspresinya melampaui marah. Awalnya sempat kulihat kebingungan di wajah ayah karena aku tiba-tiba berhenti mengisap. Namun, begitu tahu ada ibu di belakangnya, ayah terdiam dan tidak berkata apa-apa. "Kau boleh merokok semaumu, tapi jangan pernah ajarkan anak-anak kita mengisap benda itu." Ibu lalu menghadap ke arahku, matanya tajam. Aku tak berani menentangnya. Aku tak ingat lagi kata-kata apa saja yang keluar dari mulut ibu.
Yang ku ingat sejak saat itu, aku tak pernah merokok lagi sampai bertahun-tahun. Perihal rokok dan kejadian di warung itu terlupakan seiring waktu berjalan. Apalagi ketika kakak perempuanku terkena demam berdarah 3 minggu kemudian. Penyakit mengerikan itu baru diketahui keberadaannya setelah 3 hari 3 malam demam kakak perempuanku tak kunjung turun. Dokter di puskesmas kampung tak sanggup menanganinya lagi. Kakakku pun dirujuk ke rumah sakit di ibu kota kabupaten. Di sana, kakak sempat dirawat selama 2 hari. Namun ia tidak sehat. Ia kemudian dirujuk ke rumah sakit di ibu kota provinsi. Aku yang masih berumur 5 tahun saat itu, tidak begitu mengerti jenis penyakit apa yang diderita kakak. Yang ku tahu, selama kakak dirawat, aku tidak bisa masuk sekolah. Semua anggota keluarga juga pergi ke rumah sakit di ibu kota provinsi. Selain itu, seingatku kondisi kakak tidak kunjung membaik. Pada hari ke-10 sakitnya, sudah kulihat kantung infus berwarna merah yang terhubung ke tangannya. Kakak terlihat lemas. Ia tidak kunjung bangun dari tempat tidur. Untuk buang air pun ia menggunakan pispot. Bukan hanya itu, tubuh kakak pun seperti semakin menggembung. Saat aku mencuri-curi masuk ke ruang perawatannya karena anak sekecil sebenarnya tidak boleh masuk, kakak pun tidak terlalu bersemangat bercerita. Ia hanya mengatakan 1 atau 2 kata. Aku tidak suka melihat kakak seperti itu. Aku ingin kakak cepat sembuh. Saat kukatakan itu, kakak hanya mengangguk-angguk kecil. Setelah itu aku keluar dari ruang itu dan membiarkannya dijaga oleh abangku. Di luar, rupanya ayah dan ibu sedang duduk-duduk di taman rumah sakit. Keduanya tampak murung. Ada suram yang menggelayut erat menyelimuti mereka. Membuat cuaca tampak kelam meskipun matahari sedang terang-terangnya. Kulihat sekilas sudah akan ada hujan turun dari pelupuk mata ibu, tetapi ia menahannya ketika menyadari kehadiranku. Tak lama kemudian, ayah berkata bahwa ia ingin mencari angin. Ia pun berlalu. Kami tahu bahwa saat ayah berkata ingin mencari angin, itu berarti bahwa ia ingin merokok. Akan tetapi kali itu, aku tak berniat untuk menghentikannya. Juga tak ingin mengikuti. Aku justru berbalik menghadap ibu dan bertanya, "Bu, apa kata dokter tentang kakak? Kapan kakak akan sehat?" Ibu tidak menjawab. Hanya gerimis yang menetes dari matanya secara perlahan. Melihatnya begitu, aku tak bisa berkata-kata lagi. Pada hari ke-15, aku menyaksikan kejadian itu. Tubuh kakakku semakin membengkak karena cairan infus, gerakannya semakin payah. Dokter tidak berkomentar banyak. Aku tidak bisa berpikir lain selain yang membuat sedih. Aku terus saja meringkuk di dekat ranjang kakak. Sesekali aku bersembunyi di toilet jika ada perawat yang masuk, karena pasti aku akan diusir. Saat keluar dari persembunyian itulah aku melihat kejadian yang tak akan pernah kulupakan. Ayah masuk. Sewaktu itu jadwalnya menjaga kakak. Ibu dan abang akan beristirahat sebentar di rumah saudara yang tak begitu jauh dari rumah sakit. Sementara itu, kakak perempuanku tampak sedang tertidur lelap sekali. Dengan sangat perlahan, ayah mencium keningnya. Rupanya sentuhan itu membangunkan kakak. Di luar dugaan siapapun, dari sudut mata kakak menetes air mata. Ayah kebingungan dan bertanya, "Ada apa?" Kakakku yang sudah 2 minggu lebih dirawat di rumah sakit, yang bahkan untuk menggelengkan kepala saja sudah payah sekali, tiba-tiba mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke arah dada ayah dengan suara yang sangat lirih dan terputus-putus. "Ayah masih merokok." Barulah ayah tersadar bahwa yang ditunjuk kakakku ialah sebatang rokok di saku bajunya yang lupa ayah sembunyikan. Air mata kakak masih menetes saat ia melanjutkan, "Kapan ayah mau berhenti?" Karena mendengar itu, ayah mengambil rokok di sakunya
Dengan air mata yang juga ikut mengalir, ia mematahkan rokok itu, memotong-motongnya, kemudian menginjak-injaknya, persis seperti yang sering kami lakukan ketika menemukan rokok di sakunya setiap pulang kerja. Suara sesenggukan ayah tertahan meskipun air matanya semakin deras. Wajah menyesal terlihat begitu jelas. Detik itu aku merasa bahwa ayah pasti sangat kecewa pada dirinya sendiri. Dia pasti telah mengecewakan anak perempuan satu-satunya yang saat ini tengah sakit. Dengan penuh rasa benci dan marah terhadap rokok malang itu, ia terus menginjak-injaknya. Lalu di antara isakannya, ayah menghampiri kakakku. Dipeluknya kakakku. Untuk beberapa saat tak ada yang terdengar sama sekali kecuali isak tangis kedua orang itu. Barulah sejenak kemudian, dengan suara bergetar karena masih menahan tangis, ayah berujar, "Mulai saat ini juga, ayah berhenti merokok. Sungguh, ayah akan berhenti asalkan kau sembuh." Kakakku mengangguk lalu tersenyum. "Ayah pasti menepati janji, kan?" Ayahku mengangguk keras berkali-kali. Asal kau sembuh, apapun akan ayah lakukan. Ayah janji." Ayah mencium kening kakak berkali-kali. Entah kenapa, aku merasa ada yang ikut jatuh dari sudut mataku. Ayah tampak stres sekali. Ia seperti orang linglung yang hanya mondar-mandir tanpa tahu apa yang harus ia perbuat. Aku melihat ibu memperhatikan ayah dengan wajah tak tega. "Kalau memang tak tahan, ambillah sebatang saja. Sudah sebulan," kata ibuku. Gelengan kepala ayah keras sekali. Aku sudah janji. Memang ayah tak pernah lagi merokok. Sesetres apapun ia karena lepas dari batangan tembakau itu, ia tak akan menyulutnya lagi. Jika memang tidak tahan, ia akan mengambil foto kakak yang ia simpan di dompet dan mengingat wajah kakakku di rumah sakit kala ia berjanji. Itulah yang selalu dikatakan ayah. Di sisi lain, kakakku akan dengan bangga mengatakan bahwa ialah yang berhasil membuat ayah berhenti merokok. Bukan aku ataupun abang kami. Kami tak keberatan. Hal yang paling penting saat itu adalah kakakku sehat lagi. Saat pulang dari rumah saudara kami yang tak jauh dari rumah sakit, ibu membawa ramuan yang dibuat dari berbagai bahan alami. Salah satunya air rebusan cula badak Sumatera. Kabarnya memang air rebusan cula badak bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Faktanya, setelah meminum ramuan itu, kakak segera ingin buang air kecil dalam jumlah yang banyak sekali. Aku sampai tak mau menghitung berapa kali ibu bolak-balik mengganti spot. Seiring air yang keluar itu, panas kakak turun sedikit. Setelah 3 hari dan terus-menerus meminum ramuan ajaib itu, suhu tubuh kakak kembali normal. Tubuhnya juga tidak membengkak lagi. Seolah-olah semua air yang tak dibutuhkan tubuhnya, ia keluarkan lewat pipisnya. Aku tak begitu mengerti. Yang jelas, ia kemudian dinyatakan sehat dan boleh kembali ke rumah. Bertahun-tahun kemudian, kakak menjadi aktivis lingkungan. Ia sangat kuat menyuarakan perlindungan terhadap tanaman dan hewan langka. Akan tetapi seperti kataku, kakak tak akan banyak berkutik jika menghadapi tetua-tetua keluarga, sebab mereka akan menjawab, "Kau hidup sampai sekarang karena air cula badak yang kau minum." Aku sering menceritakan kisah ini kepada teman-temanku. Kali ini, kuputuskan untuk membagikannya kepada kalian lewat tulisan ini, meskipun aku mengetiknya sambil merokok. Ya, itulah pembacaan cerpen Bagaimana Ayah Berhenti Merokok. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.